Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim Kosan Maki, komunitas santri Manut Kiai. Kami awali kawan-kawan. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kali ini pertemuan keempat kita, yang insya Allah narasumbernya bukan kaleng-kaleng kawan-kawan. Jadi entah bagaimana ceritanya, dia itu secara profilnya dulu ketika di pondok Nurul Huda kurang lebih selalu rebutan ranking 1 dan 2 di madrasah diniyah. Setelah lulus dari pondok, tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan sehingga lebih lebih sibuk dengan dunia pekerjaan, tapi asik juga. Nanti bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dari kawan kita ini, narasumber yang bukan kaleng-kaleng ini, yang insya Allah banyak pengalaman yang akan dia ceritakan. Insya Allah akan kami undang sebentar lagi. Klunya asli dari Pasuruan, tapi karena sudah di dipek mantu bahasa Jawa ya, beristri ke seorang wanita pilihannya. Insya Allah kurang lebih sekarang itu tinggal di Probolinggo. Nanti kita simak langsung di mana beliau itu tinggal, kemudian sekarang bagaimana kesibukannya, terus apa yang telah ia rasakan selama keluar dari pesantren Nurul Huda. Kawan-kawan, mohon maaf ya. Jadi sebagian daripada teman-teman santri ini tidak lepas dari rokok. Nah, rokok ini bukan sebuah kewajiban ya, bukan gaya. Kalau kalian tidak rokok, jangan merokok. Kalau sudah merokok, ya nikmatilah rokok tersebut. Seperti itu. Oke, kami akan mengundang narasumber yang menjadi topik perbincangan kami dan tim pada kesempatan kali ini di pertemuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ahmad Syarif Ziyatullah dari Surabaya, yang kebetulan termasuk bagian daripada membantu tim lah, membantu. Insya Allah kita berbincang-bincang kali ini dengan narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Bismillahirrahmanirrahim, kami undang ya. Set. Bagaimana ngundang ini? Halo. Plus. Oh ini. Masih nunggu konfirmasi? Alhamdulillah. Weh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya manggilnya Pak Ustadz atau Kang atau Ca atau Sam, istilahnya orang Malang, atau Al-Ahad. alah. Jadi di dunia pesantren itu macam-macam kawan-kawan. Ada yang istilah manggil Cak karena terbiasa Cak dengan bahkan dengan senioritas, atau bahkan junior pun bisa dipanggil Cak kalau emang sudah terkenal dengan kealimannya kadang, terus punya ilmu yang ya enggak kaleng-kaleng gitu ya. Atau panggil Sam kalau istilah Malang lah. Kemudian Sam itu balikan dari emas ya.
atau Hmm. Kang. Saya pribadi ketika di pesantren dulu itu memanggil Hmm. Kang. Ketika ada kawan-kawan dari pondok-pondok lain yang tabarukan ke Pondok Nurul Huda. Jadi saya fleksibel. Jadi saya bisa manggil Kang, bisa Cak, bisa Sam, bisa Mas, bisa Al-Ah. Ya, seperti itu ya. Saya Kangen, ini kangen saya narasumber dipanggil. kami. Ini bukan kaleng-kaleng sekali ya kawan-kawan. Jadi nanti kita simak betul. Kurang lebih judul kita ini Halo? bisa mengayomi ketika dia keluar dari pesantren terhadap masyarakat sekitar lah minimal seperti itu. Jadi sekali lagi mohon diperkenalkan saudara saya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Ainul Yakin, asli Muhammad kula Ainul Yakin, Muhammad Ainul Yakin, asli kula dari Pasuruan. Sekarang Pasuruan. Oke. tinggalnya di Probolinggo, ya terkadang tinggal di Banyuwangi, ya terkadang tinggal di, ya karena Sebentar, Kang. berkarir. Kang Ainul. Ya. Suaranya apa? Mungkin headsetnya lebih satu dipakai, satu dibuat mic Jelas mungkin ya? supaya lebih jelas. Jelas ya? Nah, ya sudah jelas, cuman kurang keras sedikit. Oh, Kasihan kawan-kawan yang lagi ikut nimbrung dengarkan itu. bentar. Ya, sebentar kawan-kawan. Ya, namanya kita berupaya menyambung silaturahmi walaupun lewat virtual online seperti ini, akan tetapi tidak menghalangi kita setidaknya mendapat pengalaman-pengalaman yang dari senior, dari seangkatan atau dari adik kelas kita yang mana dia mampu atau bisa mumpuni bagi kita menjadi hikmah atau pelajaran seperti ini ketika keluar dari pesantren, bagaimana menghadapi masyarakat dan sebagainya. Tes, halo, halo. Tes, halo. Ini lumayan dengar ini. Yeah. Nanti kalau enggak dengar, karena saya sambil baca sedikit-sedikit apa namanya itu komentar-komentar dari audiens. Lanjutkan Kang Ainul. Yeah. Profil singkat lah. Profil singkat ya. Nama saya Muhammad Ainul Yakin, asli dari Pasuruan. Tinggalnya ya bisa di mana-mana. Ya lebih sering tinggalnya ya karena berkarir ya. Yaitu di dunia marketing itu harus kemana-mana, makanya bisa tinggal kadang di Surabaya, kadang di Sidoarjo, kadang di Banyuwangi. Gitu ya. Jadi istilahnya bukan hanya wanita berkarir ya, jadi Iya. pria juga berkarir ya. Oh iya. Hasan, bagus, seperti itu. Ya, Jadi dan sekarang gimana? Sekarang tinggal di Probolinggo ya? Ya sekarang kebetulan libur panjang ya, libur Imlek. Ya akhirnya sekarang gitu. lagi pulang. Ya mungkin besok kembali ke habitatnya lagi. Gitu. Ya. Guys. Terus ya, gitu aja sih. Yang kami dapat info itu saudara Ainul jenengan ini lulusan Nurul Huda tahun berapa ya? Lulusan Nurul Huda tahun 2011. 2011. Setelah itu kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah. Jurusan apa ya, Kang ya? Jurusan manajemen marketing. Jurusan manajemen marketing selama 3 tahun gini, setengah. Kawan-kawan santri. Jadi
walaupun seorang santri yang setiap harinya itu kita tahulah kita mengenyam pendidikan Islam tentang kitab, tentang Quran dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ketika nanti melanjutkan pendidikan itu dengan selera kita masing-masing. Contoh dengan Kang Ainul ini. Mohon maaf tadi jurusannya apa, Kang? Manajemen marketing. Manajemen marketing. Wah, ini Oke. istimewa sekali ini bagaimana bisa memanage apa yang mau marketingkan itu. Contoh ya kurang lebih bahasa kasarnya ya sales gitu ya. Bagaimana nyales Iya. supaya gampang gitu ya. Tapi dengan ilmu ya. Sekali lagi kawan-kawan ini dengan ilmu. Oke, setelah itu jenengan ini banyak berkarir ya. Banyak berkarir yang saya Halo? 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 Iya, Gus. Tadi nggak dengar, terputus. sudah dengar belum? Nah, selama berkarir itu dalam Ya. dunia bisnis pernah masuk di mana saja, Kang Ainul? Untuk berbagai pengalaman. Untuk memutuskan setelah berpendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim, ya saya memutuskan untuk berkarir. Ya karena tidak ada privilege untuk selain berkarir. Ya, gitu ya. ya karena tidak ada privilege untuk berkarir. Ya kebetulan saya kuliah ya ingin cepat lulus ya, 3 tahun setengah bahkan saya mencapai kelulusan itu ya cepet-cepetan dan kepingin apa ya segera ingin mengembangkan diri lah dengan kondisi yang ada. Berarti jenengan ini kuliahnya cuma 3 tahun setengah ditempuhnya. Ya, cuma 3 tahun setengah. Nah ini kawan-kawan bisa jadi motivasi bagi yang mau kuliah ini ya. Jadi kuliah itu tidak hanya dalam tanda kutip sesuai dengan jenjang pendidikan dalam akademisi, tapi bisa dipercepat. Tapi tidak tahu lagi kalau panjenengan ini nanti pilihnya saking kerasannya di kampus mungkin ya. Jadi kuliah 4 tahun, 5 tahun kurang jadi sampai 10 tahun. Nah kalau Al-Ah Ainul ini atau Kang Ainul ini kayaknya tidak betah di kampus ya. Jadi 3 tahun setengah sudah bagaimana berupaya lulus gitu ya. Iya. Tapi insya Allah nilainya nggak kaleng-kaleng karena saya tahu kawan-kawan. Salah satu profil beliau ini kalau nggak salah dulu itu sampai saya pernah marah. Selalu rebutan ranking 1 dengan saudara kami yang insya Allah nanti akan nggak tahu kapan nanti dijadwalkan sebagai narasumber yaitu Afrudi Hidayatullah itu. Pokoknya juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Yang lain ditinggal sudah. Tapi subhanallah ketika sudah keluar dari pesantren beliau memilih dengan manajemen marketing dengan keilmuan yang apa ya dalam tanda kutip itu di pesantren ya mungkin diajari tapi tidak secara teori hanya praktek saja karena santri itu jualan bisa jualan apapun bisa yang penting halal ya seperti itu sehingga beliau memilih manajemen marketing untuk berteori dengan ilmunya seperti itu. Lanjut Kang Ainul, kemudian gimana kemudian Ya setelah itu ya langsung saya ingin ya ibarat gimana ya Gus ya pengen sebenarnya saya berpendidikan yang lebih tinggi S1 setelah S1 S2 setelah S2 S3 terus S tungtung tapi ya gitu gimana lagi privilege saya sampai di situ sehingga ya kalau kepingin kuliah S2 ya di tempat kerja ya sama aja di tempat kerja ya
kita ngerjakan presentasi, ya kita kena pressure, kita ngerjain tugas. Saking aja kalau kuliah kan dapat gelar ya sama ijazah, kalau kerja kan dapat uang. Oh gitu Nah, ya. akhirnya iya, sama aja. Sebenarnya sama aja. Ada atasan ya seperti dosen memberikan Betul. tugas, sama aja. Sama aja. Tapi yang jelas bagaimana niat kita untuk bagaimana memberikan nilai yang terbaik terhadap diri. Itu saja sih. Oh, Gaji pasti, so, gaji pasti ini tanggal 25 ini pasti yang bisa cair. digaris bawah Ya. ini. Ini yang barusan bisa digaris bawah ini. Mm. Bagaimana kita bisa apa, Kang? Memberikan nilai yang terbaik terhadap diri kita. Memberikan nilai Value. yang terbaik. Ibaratnya gini, di mana kita berada, kawan-kawan santri, dimanapun kita berada, kalau kita masih ingat doanya kiai kita, Romo Yai Abdul Manan Syukur itu, kue kabeh tak dungakno dadi nurul huda, jadi petunjuk, cahaya petunjuk bagi sekitar. Lah ini termasuk yang sudah setidaknya sedikit dipraktekkan sama saudara kita Al-Akh Ainul Yakin ini, bagaimana Enggak. di pekerjaan dia mendapatkan, ibaratnya bisa banyak orang mendapatkan kebaikan dari dia, kemudian masyarakat sekitar, kemudian kawan-kawannya dan lain sebagainya. Terlepas dari dunia bisnis, bisnis itu yang dijalankan oleh saudari kita Ainul Yakin ini kurang lebih kalau tidak ada relasi tanpa basic atau frame kebaikan mungkin tidak akan terjadi ya. Kita bersilaturahmi kan modalnya mesti kebaikan ya, ya. Seperti itu. Betul. Lanjut bagaimana? Berikutnya Iya. bagaimana? Untuk jenjang karir bagaimana Kang Ainul? Pernah bekerja di mana aja? Kok saya lihat profilnya kok banyak sekali, bahkan pernah di Telkom, kemudian di Enggak. Frozen dan banyak. Mohon dong diceritakan dong. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa mencari pengalaman di tempat lain gitu loh. Yang basicnya berbaur dengan masyarakat umum. Monggo diceritakan supaya teman-teman ini bisa mendapatkan ibarohnya, apa ibrohnya. Nah, ya setelah saya berpendidikan, saya mengimplementasikan untuk pengembangan diri saya ya di dunia kerja. Ya, sebagian pengalaman saya berada yang sudah ada di pamflet itu ya, pernah bekerja di PT Telkom Akses, pernah bekerja juga di PT Jomasa di Satwa, Japa Group, terus juga sampai sekarang sih sebenarnya bukan X ya, di PT Caron Pokpan Indonesia. Ya itu semua bentuk saya dalam mengembangkan diri sebenarnya, bukan hanya mencari rezeki ya, tapi di situ saya kurang banyak belajar ya. Kurang banyak belajar, maka dari itu ya saya tidak memiliki lingkungan yang cukup untuk menunjang itu, ya di tempat mana lagi saya untuk mengembangkan diri, ya di tempat kerja. Di tempat kerja, disitulah kita mengembangkan diri. Kalau mek diniati hanya untuk mencari rezeki atau mencari uang ya, ya saya rasa rugi sih. Saya rasa rugi karena kita di situ pastilah kita kalau berkinerja baik ya pasti dapat reward yang baik. Iya, Tapi iya, iya. bagaimana kita itu memiliki nilai yang baik di mata masyarakat, memiliki nilai baik di mata customer ataupun siapapun yang berhubungan dengan kita. Asal jenengan tahu Gus, dari sekian pengalaman saya di dunia luar, pentingnya menjadi santri itu sangat terasa ketika di dunia kerja. Karena jadi santri atau pernah mondok itu bukan hanya kita itu cuma menghafalkan sesuatu dari seperti indir ya tadi ya selalu rebutan ya sama, pada hakikatnya bukan
kita disuruh bareng-bareng. Ternyata itu juga sama. Kak. Minta pelayanan yang bagus. Bagaimana kita berakhlak di depan mereka. Itu yang terpenting.